Kita ulang sedikit, kemarin wasyamsi waduhaha, wasyamsi demi matahari waduhaha. Ya, dan sinarnya pada waktu duha dan waktu duha gitu intinya. Wal qamari idza talaha, wal qamari demi bulan idza apabila atau saat talaha mengiringinya, mengiringi matahari tadi. Wan nahari idza jallaha, wan nahari siang, ini kayak matahari bersinar, demi siang, idza apabila jallaha menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam, idza apabila atau saat yaghshaha menutupinya. Wassama'i wa ma banaha, wassama'i demi langit, wa ma banaha serta pembuatannya atau pembangunannya. Ya, banaha bina itu membangun. Wal ardi demi bumi, wa ma tohaha serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, wa nafsin dan demi jiwa wa ma sawaha serta penyempurnaannya. Insyaallah kemarin sudah sampai ayat 7. Jadi saya sudah sampaikan bahwa dari ayat 1 sampai ayat 6 Allah bersumpah atas nama-nama makhluknya dan menyebutkan makhluk-makhluknya itu secara berpasang-pasangan. Jadi ayat pertama, kedua itu matahari dan bulan, ketiga, keempat siang dan malam, kelima dan keenam Allah menyebutkan langit dan bumi. Jadi seakan-akan Allah ini ingin menjelaskan bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Sehingga begitu pula dengan jiwa, ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk. Ya, oleh karena itu Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ya, oke. Nah, lanjut ke ayat 8, tadi sudah disampaikan semuanya itu berpasang-pasangan. Ada jiwa yang baik, ada jiwa yang buruk. Dan di ayat 8 ditegaskan bahwa fa'alhamaha fujuraha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka dia mengilhamkan kepadanya fujuroha, fujuroha kejahatan atau fujur, ya fujur itu kejahatan, sesuatu yang buruk, wa taqwaha dan ketakwaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya fujuroha kejahatan, jalan kejahatan dan wattaqwaha ketakwaan. Para ahli tafsir berselisih menjadi dua pendapat terkait makna kejahatan dan ketakwaan di sini. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa Allah ini memberikan ilham kepada jiwa tersebut tentang kefajiran, kejahatan, kemaksiatan, dan ketakwaan. Sehingga setiap jiwa ini sebetulnya bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Ya, karena Allah menciptakan setiap jiwa manusia di atas fitrah. Dan fitrahnya tersebut membawa dia agar dia bisa membedakan mana keburukan dan mana kebaikan. Jadi bunda-bunda, pada waktu sebelum kita ada di perut ibu, itu kita ada di alam ruh. Waktu di alam ruh kita tuh sudah dibaiat sama Allah. Dibaiatnya tuh kayak ya intinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan suci makanya. Dan ada dalil hadis yang menyebutkan bahwa yang menjadikan seseorang itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi itu adalah orang tuanya pada waktu masa baliknya ya, setelahnya baru lingkungan. Nah, jadi semua orang itu pada dasarnya sudah dibaiat sama Allah. Dibaiat bahwa mau tahu bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang patut kamu sembah dan Rasulullah itu adalah utusannya Allah. Utusan Allah yang harus dipatuhi ajaran-ajarannya. Gitu. Nah, kemudian setelah dibaiat baru ditiupkan ke ruh
ruh itu ditiupkan ke perut ibu pada usia 4 bulan, ya. Pada usia 4 bulan itu sudah ditiupkan lah. Terus akhirnya nanti lahir. Sebetulnya namanya anak kecil, dari anak kecil coba deh, anak kecil tuh aslinya nggak ada yang bohong. Kalau anak kecil tuh bisa bohong, itu mau nggak mau itu dipengaruhi oleh lingkungan terkecil dari keluarganya. Seringnya gini kan, misalkan pernah nggak sih ada ini, misalkan sebetulnya si orang tua tuh nggak mau nemuin atau nggak mau menerima telepon dari si A, karena si A ini kebetulan debt collector gitu kan misalkan. Terus, orang tuanya ini apa ya, bilang sama anaknya, bilang, "Nak, nanti tolong kalau ada si A, bilang Bapak nggak ada." Iya. Apa yang terjadi kan kepolosannya anak kecil dia akan bilang nanti kalau si A datang bilang, "Bapak mana, Dek?" Gitu. Nanti dia akan jawab, "Kata Bapak, Bapak nggak ada." Gitu. Nah gitu, aslinya anak kecil tuh kayak gitu, nggak bisa bohong. Terus kalau misalkan dia bisa bohong itu karena, mau nggak mau terpengaruh oleh lingkungan terkecil dari keluarganya, gitu. Makanya sebetulnya, nalurinya anak kecil adalah dia itu, apa ya namanya, polos. Polos, dia tuh pokoknya, cerita tuh apa adanya. Cuman kan lama-kelamaan kita orang tua yang semakin, apa ya, tidak tidak selalu sih kebohongan itu, apa, menutupi kebenaran itu adalah salah ya. Misalkan gini kan kadang-kadang anak-anak itu nggak diayak ya kalau ngomong. Nanti dia akan ngomong gini, "Eh, mau nggak? Iya, semalam ayah sama ibu aku tuh berantem," kayak gitu kan. Nggak enak ya kalau cerita ke orang gitu, ke tetangga. Makanya akhirnya orang tua yang bilang, "Nak, kamu nggak perlu ya bilang apa-apa yang ada di rumah," gitu kan. Nah, itu sudah sebetulnya mau memasukkan memasukkan di awal tentang konsep bahwa tidak semua harus disampaikan. Tidak semua harus disampaikan, gitu kan. Terus walaupun namanya anak kecil kan dia nggak tahu membedakan mana yang harus dibohongin, mana yang enggak, gitu. Nah, terlepas dari itu, aslinya semua orang itu adalah baik. Semua orang itu baik. Dia tuh ya, makanya manusia itu dikasih kalbu. Kalbu itu untuk membedakan antara yang baik dan benar. Kita aja, kita tuh sering kali pernah nggak sih Bunda, kita tuh melakukan suatu kesalahan. Sebetulnya kesalahannya itu fine-fine aja untuk khalayak ramai, tapi buat kita udah ngerasa bersalah kayak, "Duh, bohong lagi, ya Allah," gitu kan. Padahal sebetulnya ya, kebohongan itu sebetulnya kebohongan yang adalah rada-rada white lies ya, white lies, bukan kebohongan yang merugikan gitu. Misalkan kadang-kadang kan kita bohong demi kebaikan ya, bohong dengan kebaikan, misalkan, eee, apa ya, kita dicurhatin sama teman kita tentang, teman kita tuh namanya A. A itu, eee, curhat tentang si B, ya. Terus si B ini juga temennya kita gitu kan. Terus nanti si B nanya, tunggu tunggu, si B itu juga cerita tentang si A gitu kan. Nah, kita yang tahu cerita dari versi A dan si B, lebih baik kita tidak boleh menceritakan. Tidak boleh menceritakan karena nanti akan jadinya mengadu domba. Kalau perlu kita cuman kayak menengahi gitu, "Oh, mungkin nggak begitu, mungkin begini," gitu. Jadi bukan malah nah, itu adalah sebetulnya kayak, kadang-kadang masuk ke white lies ya, karena pasti dia akan bilang gini, kamu, dia cerita nggak tentang aku?" Gitu kan. "Jangan bohong ya," gitu. Nah, kita kayak gimana ngomongnya? Kita ngomongnya, "Enggak kok, nggak cerita, dia sih baik-baik aja," gitu aja. Gitu kan? Padahal sebetulnya itu bohong, itu white lie, semua kan dicatat ini. Rasulullah SAW itu tidak pernah berbohong sekalipun dalam hidupnya, ya bahkan untuk bercanda. Suatu ketika Rasulullah itu pada waktu dia lagi duduk, tiba-tiba ada seseorang, termasuk orang kafir, eee, dia itu, kayak lari-lari ketakutan gitu, dia lari-lari ketakutan mau bersembunyi. Terus bilang sama Rasulullah, "Rasulullah, tolong ya, nanti kalau ada yang cari saya, bilang saya nggak ada, Rasulullah nggak lihat saya," gitu kan. Padahal dia orang kafir gitu kan. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Rasulullah karena nggak mau berbohong sama sekali, apa yang dilakukan? Dia setelah orang itu pergi, dia berdiri.
Tiba-tiba orang itu tanya, ada bener kan, ada orang yang lari-lari nanya, Muhammad, kamu lihat nggak si A? Gitu kan. Rasulullah jawabnya apa? Sejak saya berdiri, saya tidak melihat ada siapapun. Benar apa salah? Benar. Karena Rasulullah tadi waktu bertemu dengan orang yang lari-lari ketakutan mau bersembunyi itu waktu dalam keadaan duduk. Setelah dia pergi baru Rasulullah berdiri. Nah itu. Rasulullah menyikapinya seperti itu. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kita itu ngurang-ngurangi dosa untuk tidak terlalu banyak berbohong. Dengan begitu kita tuh juga nggak perlu apa ya namanya ngeprank gitu. Ngeprank itu sebetulnya bukan budaya Islam gitu kan. Dalam Islam itu segala sesuatu itu dimintai pertanggungjawaban. Even itu adalah satu kebohongan kecil yang nanti akan menggembirakan orang itu. Bagaimanapun juga itu kan adalah kebohongan. Gitu nanti yang ngurang-ngurangin dosa lah. Dosa kita tuh udah banyak, jadi kita jangan menambah dosa dengan itu. Balik lagi, makin lama filter dalam hati kita itu akan berkurang seiring dengan banyak sedikitnya dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita terus-menerus berbuat dosa, maka sudah pasti kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kalau kita kalla bal rona itu adalah noda hitam yang menutupi qulubuhum hati mereka makan yaksibun karena apa yang mereka lakukan. Jadi seseorang itu bisa hatinya itu bisa jadi kotor kalau dia kebanyakan berbuat dosa. Kalau misalkan dosa kecil itu kan kayak kalau diibaratkan saya pernah sampaikan berulang kali. Jadi kalau diibaratkan hati kita itu putih. Jadi kalau setiap kita melakukan dosa kecil ada noda hitam. Satu dosa, satu noda. Ya. Itu yang dosa kecil ya. Kalau banyak mungkin lebih besar lagi luas nodanya itu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1000 dosa akhirnya lama-lama mungkin bisa jadi penuh. Yang mengurangi dosa-dosa kecil adalah istighfar. Memperbanyak istighfar itu adalah dianjurkan. Karena apa? Kalau wajib hukumnya. Karena untuk mengurangi dosa-dosa kecil kita. Nah, kalau hati kita sudah tertutup rapat oleh noda-noda hitam dari dosa-dosa kita, maka kita susah untuk menerima kebenaran nanti. Susah untuk menerima kebenaran. Ya, gitu. Jadi kayak makin lama filternya itu akan berkurang. Kalau keseringan untuk berdusta mungkin akan lebih sulit bagi dia untuk tidak berdusta. Kayak gitu. Ya, balik lagi. Jadi sebetulnya pada dasarnya benar kalau kata orang di luar sana bahwa life is choice. Life is choice. Tapi choice di sini adalah lebih bagi orang beriman, choice di sini adalah lebih kepada memilih amalan yang membawa ke surga atau membawa ke neraka. Karena pada dasarnya takdir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Ya. Jadi usaha, ikhtiar dan doa kita itu lebih kepada ya itu untuk menambah catatan amal kebaikan. Ya. Kayak misalkan rezeki kita pada satu hari itu sudah ditakar sekian. Jadi kalau kita mau menjemputnya dengan cara haram atau halal, hasilnya akan sama. Ada nggak kemungkinan rezeki itu bertambah? Rezeki bertambah masih ada mungkin. Karena Allah, kan saya sampaikan bahwa Allah ini adalah penulis skenario, sutradara juga, dan provider kita, produser kita. Jadi kalau suatu hari nanti Allah dengan doa-doa kita, dengan sedekah-sedekah kita, Allah menambahkan rezeki, bisa aja. Ya, atas rahmat Allah, surah Allah. Tapi ingat, rezeki itu tidak selalu dalam bentuk nominal uang atau jumlah kuantitas harta yang bisa diperhitungkan. Rezeki itu bisa dalam bentuk kesehatan, hati yang nyaman, tetangga yang baik, saudara yang baik, anak-anak yang baik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk rezeki yang sering kadang bagi kita untuk terabaikan. Tidak kita anggap sebagai satu rezeki. Karena kita tuh jadi udah terbiasa untuk materialistis. Segala sesuatu itu dihitung dalam nominal uang. Padahal ada yang lebih penting daripada nominal uang.
yaitu adalah nikmat iman dan sehat. Itu udah penting banget. Nikmat iman membuat kita mudah untuk menjalani hidup, mudah untuk menerima segala ketetapan Allah. Nikmat sehat membuat kita mudah untuk beraktivitas. Dan itu yang sering kita lupakan. Kita baru ngerasa penciuman itu adalah segalanya setelah kita ngerasain nggak bisa nyium apa-apa. Atau nggak bisa merasakan apa-apa. Oke? Jadi tadi fitrahnya orang itu adalah suci. Tapi kemudian orang itu yang akan memilih jalannya sendiri. Mau masuk neraka ataupun mau masuk surga. Oke? Jadi sebetulnya hidup itu pilihan. Hidup yang pilihan berupa konsekuensi dalam menyikapi takdir. Apakah dia memilih jalan yang fajir ataukah dia memilih jalan yang takwa, penuh ketakwaan. Ya, gitu. Makanya secara logika nih balik lagi ke takdir ini sering banget sering diperdebatkan, ditanya terus menerus itu untuk meyakinkan. Di hakikat takdir ini emang tidak bisa ditangkap oleh otak manusia, tidak bisa dicerna secara logika. Ya. Karenanya dalam Al-Quran Allah selalu menutup segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, diantaranya mengenai takdir. Ya, jadi kayak ditutupnya dengan apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Jangan tanyakan Allah, kenapa kita diberikan takdir seperti ini? Karena itu adalah kebaikan. Tapi nanti yang ditanya adalah kita. Kenapa kita dikasih takdir seperti itu, tapi kita memilih jalan yang buruk? Kenapa kita dikasih takdir, misalkan dikasih takdir bangkrut, rezeki yang seret, kita malah memilih jalan pesugihan yang jelas-jelas haram dan akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Kenapa kita dikasih takdir suami yang misalkan selingkuh, kita menyikapinya dengan selingkuh balik. Yang sudah jelas-jelas selingkuh itu akan masuk neraka ya. Ingat, selingkuh yang tidak beda ya, selingkuh antara selingkuh dengan poligami ya. Kalau dan poligami itu beda dengan orang yang dia udah selingkuh duluan, terus akhirnya dia menikahkan gitu. Poligami yang benar adalah pernikahan yang syariah. Tidak diawali dengan pacaran dulu. Kalau pacaran berarti udah ada selingkuhnya, udah ada proses selingkuh. Poligami yang benar mungkin karena nggak ada proses pacaran, langsung dia menikahi karena ada sebab-sebab syar'i. Ada sebab-sebab syar'i yang istilahnya membolehkan dia untuk menikah lagi. Gitu. Kalau misalkan dia udah nggak mampu, terus baca Quran juga nggak bisa, anak istrinya nggak keurusan, terus mau nikah lagi, itu namanya keterlaluan gitu kan. Itu berarti dia tidak sesuai dengan syariat. Oke, balik lagi tadi. Ini syaitan ini sering datang memberi was-was kepada manusia lalu mengatakan kenapa Allah mentakdirkan iblis masuk Jadi seringkali ini setan datang memberi was-was kepada manusia. Seringkali itu setan, nah ingat ya, setan itu macam-macam tugasnya. Ada setan yang memang didatangkan, tugasnya hanya mendatangi orang-orang yang lagi diuji. Makanya seringnya orang-orang yang lagi diuji itu nggak kuat. Akhirnya dia malah jadi murtad, atau dia lepas hijab, atau lain sebagainya. Kayak gitu. Hati-hati ya. Pokoknya makanya kenapa kita harus ada komunitas seperti ini, biar nanti kalau ada satu oleng, tidak gampang oleng. Jadi diingatkan, kamu kenapa gitu? Kenapa nggak ngaji lagi? Kenapa nggak setoran? Kenapa kamu gini? Nah, Bunda harus perhatikan, kalau ada teman-teman Bunda yang tiba-tiba itu jilbabnya makin lama makin pendek, itu harus segera dideketin. Takutnya nanti dia benar-benar lepas banget karena nggak ada teman yang menemani dia.
kepadanya, maka dia mengilhamkan kepadanya, maka Allah mengilhamkan kepadanya fujuroha, fujur, kejahatan, dan wataqwaha, dan ketakwaannya. Oke. Di ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang-orang yang zakkaha, mensucikan diri. Ini kayak lagi wudhu. Oke? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Maksudnya, sungguh beruntung orang-orang yang memilih jalan ketakwaan. Karena udah pasti nanti dia bakalan masuk surga. Ya, jadi orang kalau memilih pilihan yang baik, ya, kalau di film-film itu suka ada yang godain untuk melakukan kejahatan, syaitan di sebelah kiri, terus yang menyuruh untuk kebaikan itu ada malaikat di sebelah kanan. Kalau dia memilih jalan yang malaikat, jalannya Allah, gitu. Malaikat ini kan adalah prajuritnya Allah, maka kita akan masuk surga. Beruntung, seberuntung-beruntungnya orang adalah orang yang masuk surga. That's it. Kenapa? Karena dunia dan seisinya ini nggak ada apa-apanya. Kebayangin, satu hari di akhirat ini sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita kaya, biasanya seseorang tuh mulai kaya pada usia berapa ya? Ada yang kaya dari lahir sih. Tapi kalau kaya dari lahir paling lama dia usianya berapa tahun sih? Ya, kalau misalnya kita ambil rata-rata 70 tahun, itu 70 tahun itu nggak ada satu hari dari akhirat. Apalagi nanti di surga atau di nerakanya itu selama-lamanya. Aduh, tidak sebandinglah kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga. Dan orang yang merugi adalah di ayat 10 disebutkan wa qad khaba man dassaha. Wa qad, dan sungguh, khaba, merugi, man, orang-orang yang dassaha, orang-orang yang mengotorinya. Mengotorinya maksudnya adalah orang-orang yang memilih jalan keburukan. Jadi ini adalah jawaban dari sumpah-sumpah Allah dari ayat 1 sampai 6 itu, bahwa dan Allah memberikan jiwa dan menyempurnakannya. Lalu Allah mengilhamkan keburukan dan kebaikan. So Allah bilang bahwa orang yang memilih jalan kebaikan, orang yang mensucikan diri, itu adalah orang yang beruntung. Dan orang yang merugi adalah orang yang memilih jalan keburukan. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hatinya dengan noda-noda hitam oleh apa yang dilakukan dalam hidupnya. Ya, jadi ada dua jenis manusia. Ada manusia yang berusaha selalu mensucikan jiwanya. Dia sholat, ibadah, dia nggak mau buat yang buruk. Ada juga manusia yang hobinya mengotori jiwanya dengan melakukan keburukan-keburukan. Nggak mau sholat, memperturutkan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Ya. Ingat, namanya surga itu, kalau di hadis riwayat Muslim disebutkan, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Ya. Jadi masuk surga itu susah. Susah, padahal murah. Susahnya tuh kenapa? Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Kayak bulan puasa. Nalurinya manusia pada waktu siang hari itu lapar dan dahaga, kebayang. Ya, syahwatnya manusia, nafsunya manusia tuh pengen makan. Tapi karena dia paham bahwa kalau mau masuk surga nggak boleh. Kayak waktu itu adalah wama adro kamal aqabah. Aqabah, masuk surga itu jalannya mendaki dan sukar, susah karena harus berlawanan dengan hawa nafsu. Nah,
gitu. Sedangkan kalau masuk neraka itu bersamaan beriringan dengan hawa nafsu. Enak ya, memperturutkan hawa nafsu, mengutamakan kepentingan dunia. Wa atharul hayatad dunya, maka dia masuk neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Sedangkan orang-orang yang eh, takut kepada Tuhannya dan menahan hawa nafsu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia fa innal jannati hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya jannah adalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Itu. Jadi di sini disebutkan pokoknya ada dua tipe orang. Yang satu bakalan masuk surga, yang satu bakalan masuk neraka. Yang masuk surga karena dia berusaha menahan diri, takut sama Allah, menahan diri dari hawa nafsu. Dia selalu mensucikan diri. Dia selalu mensucikan diri, maka dia qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Sedangkan waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Oke. Lalu di ayat 11 apa? Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat mendustakan Samud kaum Samud bitaghwaha, karena melampaui batas. Jadi ini ayat 11 sampai ayat terakhir ini isinya tentang kaum Samud. Jadi kaum Samud dan kaum Ad ini tidak terdapat di dalam Injil dan Taurat, melainkan hanya ada di Al-Qur'anul Karim. Kaum Samud adalah kaum Arab yang datang setelah kaum Ad, yang juga berasal dari bangsa Arab. Ya, jadi di surat Hud itu disebutkan bagaimana Allah membinasakan kaum Ad yang diketahui oleh kaum Samud. Jadi si kaum Samud ini udah dikasih tahu bahwa dulu kaum sebelumnya itu kaum Ad itu pernah dihancurkan. Pernah dihancurkan karena dia tidak mau menyembah Allah. Peringatan gitu kan. Udah dikasih peringatan, tapi yang terjadi apa adalah kaum Samud justru malah terjerumus dalam kesyirikan yang lebih parah. Ya. Kaum Samud ini mereka sampai kaum Samud ini karena dia jago untuk memahat, maka dia suka bikin pahatan-pahatan manusia, patung-patung besar untuk dijadikan sesembahan. Ya. Terus nah, Nabi Soleh alaihissalam ini diutus kepada kaum Samud. Nabi Soleh ini telah mengingatkan, kaum Samud, tahu nggak? Dulu tuh pernah ada kaum Ad yang habis dibinasakan oleh Allah. Sehingga didatangkanlah mereka sebagai pengganti kaum Ad. Jadi udah diingatin, tahu nggak sih dulu tuh kaum Ad, kaum sebelum kamu tuh udah pada binasa. Sudah pada binasa, padahal dia dulu tuh kaum Ad ini termasuk kaum-kaum yang ingat yang Iroma Dzatil Imad, yang suka membangun bangunan tinggi. Tempatnya itu istana-istana, bukit-bukit dipahat menjadi rumah-rumah karena badannya gede sekali. Dia tingginya bisa sampai 150 meter, lebih tinggi daripada Nabi Adam, segitu gedenya. Dia makanya sombong, nggak mau menyembah Allah. Nah, ini umatnya Nabi Soleh ini mau mengulang kesalahan yang sama. Jadi dikisahkan dalam sejarah tentang mukjizat Nabi Soleh, ya nih, para ahli tafsir menyebutkan pada suatu hari kaum Samud ini berkumpul di tempat perkumpulan mereka. Lalu Nabi Soleh datang. Nabi Soleh datang menghampiri mereka, lantas menyeru kepada mereka untuk menyembah Allah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kata Soleh, kata umatnya Nabi Soleh, kaum Samud bilang, gini deh, kita ini kan nggak pernah lihat nih ya, Allah tuh kayak apa. Kalau kami udah lihat ini Tuhan-Tuhan kami ini adalah patung-patung yang sangat besar.
patung yang perkasa. Kalau selama ini engkau selalu bilang bahwa Tuhanmu lebih perkasa daripada patung-patung kami. Sekarang kalau emang perkasa, sanggupkah engkau mengeluarkan untuk kami seekor unta betina dari batu ini? Jadi di ya kayak di pusat kotanya kaum Samud ini ada batu besar. Batu yang kayak icon lah ya gitu kan. Kayak kayak ikonnya gitu, landmarknya gitu terus. Nah, mereka tuh men-challenge kalau emang Allah itu maha kuasa, maha menciptakan, tolong dong keluarin unta yang lagi bunting. Unta yang lagi bunting dari batu besar itu. Ya. Untanya spesifik, untanya lagi bunting 10 besar, 10 bulan kok 10 besar. Karena unta itu buntingnya lebih dari 10 bulan. Yang 10 bulan itu udah kayak tinggal melahirkan gitu kan. Maka ingat di takwil wa idzal isyaru utilat. Dan apabila unta bunting ditinggalkan. Unta bunting 10 bulan ditinggalkan. Karena unta bunting ini adalah kayak wow banget buat mereka karena nanti itu jadi aset kan. Jadi udah asetnya akan berubah menjadi 2. Nah, ini sengaja banget minta keluarin unta bunting dari batu besar. Sebenarnya permintaan mereka ini, kaum Samud ini bukan dalam rangka membenarkan Nabi Solih, ya, tapi justru ini kayak ngece, apa sih namanya, kayak sengaja banget ngasih challenge, ngasih tantangan yang nggak mungkin terlaksana lah, kayak mustahil gitu, sengaja kan. Kayak misalkan, ini kan sama aja kayak, coba deh, kalau bulan bisa ngomong gitu kan, jadi kayak lagu. Kalau unta keluar dari hutan, keluar dari kalau unta keluar dari hutan, itu masih mending, masih ada kemungkinan. Tapi kalau unta keluar dari batu kan nggak mungkin, gimana caranya? Ini kayak simsalabim jadinya. Dan akan tetapi Nabi Soleh menjawab, beritahukan kepadaku, jika aku sanggup memenuhi permintaan kalian sesuai dengan yang kalian inginkan, apakah kalian akan beriman dengan apa yang aku bawa dan membenarkan apa-apa yang aku sampaikan? Dan kaum Samud jawab, ya. Nabi Saleh pun mengambil sumpah dan janji mereka itu, lalu dia beranjak menuju tempat sholat di sana dengan ikhlas karena Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan baginya. Dia berdoa kepada Rob-nya, ya Allah, tolong kabulkan permintaan orang-orang ini, gitu kan. Pokoknya ini penting, mereka tuh pengen bukti kekuasaan dari Allah dengan mengeluarkan unta betina yang besar lagi bunting. Ya, dan qadarullah, Allah mengabulkan. Allah mengabulkannya. Unta itu akhirnya memang keluar dari batu besar itu. Dan semua kaum Samud ini tercengang. Ada sebagian yang langsung beriman, ada yang dia sebetulnya takjub, tapi kayak belum sampai hati untuk beriman gitu, karena udah ini sama adat istiadat gitu kan. Waktu Allah mengeluarkan, Nabi Saleh mengeluarkan unta betina yang lagi hamil 10 bulan dari batu besar, atas seizin Allah, Allah ini sudah mengasih wanti-wanti. Wanti-wantinya apa? Ini unta betinanya, biarin dia makan, jangan disakiti sama sekali, biarkan dia hidup. Kalau disakiti, maka akan mendapatkan siksa yang pedih. Terus dikasih juga perintah, unta betina ini berhak mendapatkan giliran minum. Dan nanti hasilnya itu bisa menjadi air susu yang bisa dinikmati satu kampung. Jadi sebetulnya kaum Samud ini mendapat banyak manfaat dari keberadaan unta betina itu. Karena bisa minum susu itu kayak apa ya namanya? Terus-menerus lah gitu, kayak nggak perlu nunggu waktu gitu, dia emang selalu ada, asal dikasih minum dengan baik. Nah, karena karena si kaum Samud ini orangnya ya gitulah, mereka tuh nggak percayaan juga, gitu bilang, oh ini jangan-jangan sihir, jangan-jangan ini bukan unta beneran. Coba deh kalau unta beneran ditebas lehernya dia akan mati gitu. Tapi kalau dia unta bohongan, kalau ditebas lehernya dia akan berubah menjadi
kertas atau apa lain sebagainya gitu kan. Itu andai-andainya mereka. Siapa yang memprovokasi untuk membunuh unta itu ada namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif memprovokasi kaum Samud untuk membunuh unta, untuk membuktikan lagi bahwa unta itu beneran unta, bukan unta bohongan hasil sihirnya dari Nabi Soleh. Dan apa yang terjadi? Memang akhirnya unta itu dibunuh. Padahal Allah sudah mengancam kalau sampai disentuh itu, maka mereka akan menyesal. Nah, akan menyesal pokoknya. Mereka akan menyesal. Faqaruha fa'asbahu nadimin. Kemudian mereka membunuh unta tersebut, lalu mereka menjadi menyesal. Asy-Syu'ara ayat 197. Menyesal. Mereka agak takut karena kan disebutkan bahwa nanti akan diazab. Jadi mereka harap-harap cemas, ya. Jadi dikasih menurut dalil kaum Samud ini membunuh unta tersebut pada hari Rabu. Nah, Kamis pagi gitu kan. Nah, pada saat itu kaum Samud itu mukanya udah berubah menjadi kekuning-kuningan. Bayangin nggak sih, kebayang tiba-tiba mukanya berubah jadi kekuning-kuningan, maka mereka takut. Mereka takut langsung pada masuk rumah, nggak berani keluar rumah. Terus hari berikutnya itu berubah menjadi kemerah-merahan. Dan hari terakhir itu berubah menjadi kehitam-hitaman. Dan apa yang terjadi setelah hari itu, Ahadnya, ini disebut Ahad ya kalau kamu ya. Hari berikutnya pada hari keempat berarti pada subuh-subuh azab itu pun datang. Tiba-tiba matahari menyingsing, ada suara pekikan dari langit, gempa dari arah bawah, nyawa-nyawa pun tiba-tiba melayang. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya, mirip kayak kiamat, tapi kiamatnya kecil, kiamat lokal hanya untuk kaum Samud. Dan kaum Samud pun hancur beserta kesombongannya. Ya. Oke, kita tadi ayat 11 dulu ya. Ini pembahasan udah sampai ayat terakhir soal. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat mendustakan Samud bitaghwaha karena mereka melampaui batas. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat mendustakan kaum Samud bitaghwaha karena mereka melampaui batas zalim. Oke. Terus di ayat 12-nya tadi sudah dibahas kalian. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzi apabila ketika ba'atsa itu artinya bangkit, ashqaha orang yang paling celaka. Ini adalah semacam sumpahnya Allah terhadap Qudar bin Salif. Karena dia yang paling bertanggung jawab pada proses pembunuhan unta betina itu. Dia yang memprovokasi. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Sampai situ aja deh. Takut kepanjangan. Nah, ini ayat 8-nya. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا. Maka kami ilhamkan kepadanya fujuraha, kejahatan, dan wataqwaha, dan ketakwaannya, ya.
Fa'alhamaha, haknya 2 harokat, fujuraha, jim sama haknya 2 harokat. Wataqwaha, qafnya harus dipantul karena dia adalah qalqalah ya. Wataqwaha. Wataqwaha. Qafnya itu adalah qalqalah. Waw sama haknya panjang juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepadanya fujur, kejahatan, dan wa taqwaha dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad, dalnya pantul, qalqalah. Aflaha, hanya tipis, tenggorokan tengah. Man zakkaha, nun sukun ketemu zaid, itu adalah ikfa. Man zakkaha, nun sukun ketemu zal, ikfa. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Lalu wa qad khaba man dassaha. Wa qad, dan sungguh khaba, merugi, man, orang-orang yang dassaha. Dassaha itu adalah mengotorinya, mengotori hatinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa qad khaba man dassaha. 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 Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat mendustakan Samudu, kaum Samud, bitaghwaha, dengan melampaui batas. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Lagi. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzi, ketika imba'atsa, dibangkitkan, ashqaha, yang terkutuk. Yang paling celaka. Yang paling celaka yaitu si Qudar bin Salib itu. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Nun sukun ketemu ba, ini adalah iklab ya. Idzim, jadi bukan baca nun tapi mim. Ashqaha, ingat itu shin, bukan sin. Qaf sama ha-nya 2 harokat. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzi, apabila ba'atsa itu adalah bangkit. Ya, ketika dibangkitkan, ashqaha, yang paling celaka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkannya fujur, jalan ke kejahatan, dan taqwaha, ketakwaan. Oke, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang-orang yang zakkaha. Zakkaha ini adalah yang mensucikan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi man, orang-orang yang dassaha, mengotori. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat, mendustakan, Samudu, orang kaum Samud, bitaghwaha, dengan melampaui batas. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat
Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Idzi apabila ba'atha itu adalah bangkit, ashqaha yang paling celaka. Sampai 12 dulu ya. Jadi kita tinggal sisa 3 lagi pekan depan insyaallah. Oke, Bun, ada pertanyaan? Nah, ini insyaallah besok tanggal 17 Maret ya kita akan Majelis Kamisyu tepatnya akan menyelenggarakan pesantren kilat itu di Masjid Al Kautsar di Villa Dago Pamulang. Villa Dago Pamulang. Jadi eh acaranya itu sebetulnya tadinya untuk umum ya, tapi dibatasi sesuai dengan pendaftar. Jadi ada pendaftarnya, kemarin tuh yang terdaftar kuotanya sih 200 ya. 200 itu acaranya dari pagi sampai maghrib. Nah, sebetulnya selain pendaftar itu tidak bisa ikut ya. Kecuali ini tamunya itu adalah dari majelis yang saya asuh ya, insya Allah kalau dari Majelis Sukabakti kebetulan jadi tim asisten. Dan Majelis Sukabakti ada Raudatul Jannah, ada Khairatun Hisan, ada Khadijah, dan ada Anissa. Memang tahun ini kita cuma mengadakan 2 karena ya ada kendala juga karena pengennya tuh nggak terlalu banyak kegiatan di bulan Ramadan karena sudah fokus sama ibadah juga sebetulnya. Terus juga kebetulan tahun ini jumlah pesertanya lebih banyak daripada sebelumnya, jadi kolaborasi dari majelis-majelis yang lain, jadi nggak eh, kolaborasi tenaga dan juga kolaborasi tenaga dan dana juga. Jadi tapi besok itu insya Allah ada Ustadz Bobi. Ustadz Bobi ini adalah founder dari Askar Kauni. Mudah-mudahan kalau berkenan untuk hadir, datang saja, terutama dari pagi sampai siang lah ya, sampai zuhur. Nah setelah itu kalau mau pulang nggak apa-apa. Itu kan yang penting ini ada Ustadz Bobinya masalahnya. Biar Bunda bisa ngerasain feel-nya, serunya nanti menghafal eh, Quran langsung sama Ustadz Bobinya itu apa. Justru acara pentingnya itu di pagi. Ya, kalau siangnya itu udah tinggal apa ya namanya pemantapan gitu. Nah, itu jadi kalau misalkan datang sampaikan di bagian registrasi bahwa ini dari Majelis Sukabakti. Kalau perlu ditunjukin itunya eh, apa namanya WhatsApp WhatsApp grupnya. Itu ini untuk menghindari ada em, apa namanya penelusup dari luar gitu kan. Pada dasarnya itu tadi, pada dasarnya kita tuh ngebolehin aja kalau semua mau belajar ya. Tapi masalahnya adalah walaupun ini gratis, untuk peserta ini gratis, yang peserta terdaftar itu gratis, gratis banget. Tapi bukan berarti gratis itu nggak diapa-apain gitu. Gratis tapi per orang itu setidaknya kita menyiapkan per orang pendaftar ya, 1 orang pendaftar itu kita menyiapkan 250.000 sampai 300.000 per orang. Dananya dari mana? Itu dari pontang-pantingnya panitia. Itu baru dana plus-plusnya ya. Jadi makanya walaupun gratis nanti orang itu santri itu dapat yang segala macam, dapat goodie bag, dapat makan dan lain sebagainya. Dan kebetulan ini juga berhadiah. Tapi mohon maaf, hadiahnya hanya untuk orang-orang di luar majelis ya. Jadi nanti ada di data. Jadi kalau misalkan anak-anaknya mendaftar di pesantren kilat ini, mohon maaf, kayaknya nanti mungkin akan sedikit dikecualikan. Mungkin semua fasilitas dapat, tapi hadiah-hadiah kalau untuk battle dan lain sebagainya lebih diutamakan untuk orang dari luar. Ya, untuk dari luar yang bukan dari majelis sendiri. Gitu. Karena kan ini kan istilahnya gawainya kita yang ini terus yang mensupport, mendanai dan juga tenaga gitu. Nah, terutama ini asisten-asisten dari Sukabakti, Masya Allah yang ini besok akan kerja rodi dari pagi sampai malam, ya
Iya, iya. Silakan datang Bu eh, Wiwit, ya karena besok ada Ustadz Bobi, Insya Allah. Jadi kalau saya sih anjurkan datang, terutama bisa ngeliat Ustadz Bobinya ya. Eh, Kalau setelah itu boleh pulang gitu. Nah, kalau yang asisten-asisten yang tergabung itu ya pasti datang ya. Kalau asisten-asisten yang tanggal 23 besok tidak bertugas bisa juga datang di awal. Tapi sampaikan bahwa sampaikan, jadi harus bilang, jadi biar tahu ini itu siapa gitu kan panitianya. Itu aja sih. Tapi mungkin pekan depan ada sedikit perubahan jadwal. Karena pekan depan itu pesantren kilatnya tanggal 23 itu jatuhnya di hari Sabtu, maka kita mungkin ziadahnya diundur ke tanggal 24-nya, 24 pagi ya. Insya Allah kalau bulan Ramadan eh, eh, apa weekend itu agak-agak santai ya, santai di rumah, nggak keluar-keluar. Oke, Insya Allah begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita apa tadi? Batas waktu syuruk. Jadi gini sih Bun. Jadi em, oke. Jadi gini, syuruk itu adalah rangkaian dari sholat duha ya. Jadi sholat duha itu emang waktunya panjang dari habis subuh yang ini disebut waktu syuruk sampai sampai nanti menjelang sholat zuhur. Itu termasuk rangkaian rangkaian apa ya namanya rangkaian duha ya. Kalau duha awal itu namanya syuruk. Syuruk itu adalah eh dari abis subuh persis itu sampai sampai mataharinya itu udah kelihatan terang sampai jam 7 itu mayoritas ulama menyebutkan gitu. Nah, terus nanti kalau kalau ada juga yang menyebutkan syuruk itu ya duha gitu. Syuruk and duha itu sama gitu kan. Syuruk itu kan artinya eh eh, apa sih matahari merekah gitu kan. Tapi kalau ini dibedakan lagi. Jadi kalau syuruk 2 rakaat itu ya dari habis subuh sampai sekitar jam 7 pagi. Setelahnya itu adalah masuk yang benar-benar duha tuh. Duha itu kalau sholat duha biasanya bisa sampai 8 rakaat ya, 2 sampai 8 rakaat. Terus nanti ada sholat duha akhir. Sholat duha akhir itu adalah menjelang menjelang zuhur gitu. Jadi kalau Bunda melihat kalau orang intinya tuh sholat duha itu kayak punya keluasan waktu ya, jadi bisa dilakukan pada waktu apa aja. Kalau Bunda itu masih sekolah atau bekerja atau punya kesibukan, bisa langsung dikerjakan pada waktu waktu sebelum keluar dari rumah tuh jam 6 mah udah bisa sholat syuruk. Itu adalah awal duha nyebutnya. Ya, kalau misalkan dia belum ribet, bisa nanti pas waktu udah sampai kantor jam 9 jam 10 bisa sholat duha atau nanti menjelang zuhur sekalian gitu. Gitu ya Bun, kira-kira syuruk itu adalah ya sekitar dari pukul 6 sampai pukul 7 lah gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah